Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di Jalan Raya Solo Sukoharjo, tepatnya di perbatasan Kota Sukoharjo dengan Kecamatan Grogol, menuju Jembatan Bacem, masih di Kabupaten Sukoharjo, kemudian Gapura Gading, dan terakhir Pasar Kliwon serta Jembatan Mojo yang melintas di Bengawan Solo. Sore ini kami akan bercerita mengenai Jembatan Bacem di Teluan yang nanti kami lintasi menjadi sejarah kelam eksekusi terduga anggota PKI pada tahun 1965. Nah, saat ini kami sedang mengarah ke utara di Jalan Raya Solo Sukoharjo, tempatnya di Kecamatan Grogol, dan sedikit lagi akan memasuki Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, di mana Jembatan Bacem itu sendiri berada di Desa Teluan dan sebenarnya lebih dekat ke Kota Solo. Dan berbicara mengenai Kota Solo, banyak kalangan yang menyatakan Solo adalah miniatur Indonesia. Konon jika Kota Solo dalam keadaan baik-baik saja, negara Indonesia akan aman sentosa. Sekilas anggapan atau benar tersebut seperti berlebihan atau mengada-ada, tapi sejarah memang telah mencatat bahwa Kota Solo merupakan tempat munculnya berbagai macam peristiwa konflik, sejak zaman kolonial Belanda hingga era kemerdekaan, termasuk juga aksi terorisme. Dan saat ini kami terus mengarah ke utara dan sedikit lagi akan tiba di Jembatan Bacem di kawasan Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dan Jembatan Bacem ini menjadi penghubung wilayah Kota Solo dengan Sukoharjo yang dipisahkan atau melintas di Sungai Bengawan Solo, dan jembatan ini merupakan saksi sejarah kelam eksekusi banyak orang terduga anggota PKI atau simpatisan PKI pada tahun 1965. Jembatan ini dibangun oleh Pakubuwono awalnya pada Pakubuwono ke-10, yaitu Raja Surakarta Hadiningrat. Dia biayai sekitar 50.000 gulden pada tahun 1908, dan sekarang memang jembatan sudah diperbarui, tapi pada awalnya memang dibangun oleh Pakubuwono ke-10. Kami terus mengarah ke utara untuk menuju Jembatan Bacem, dan Pakubuwono ke-10 bangun jembatan memakai dana pinjaman dari pemerintah kolonial Belanda kala itu, dan memang hingga saat ini masih ada sisa-sisa peninggalan dari zaman dulu. Dan saat ini sudah tiba di Simpang 3 Teluan, di mana kendaraan akan menuju ke Begonang maupun juga kota-kota ataupun wilayah Kabupaten Sukoharjo lainnya. Tapi beberapa tahun terakhir yang tersisa memang hanya satu pilar penyangga jembatan. Warga setempat menyebut sisa pilar jembatan itu atau cim-cim, semacam tugu seperti dom atau jarum. Disitulah para terduga anggota PKI dieksekusi. Dan dari berbagai literatur disebutkan bahwa jumlah warga sekitar lokasi tentang tragedi pembantian di lokasi tersebut memang mereka mendengar, dan ada juga yang mendengar dari cerita sebelumnya atau warga sekitar dari mulut ke mulut dari sejumlah warga. Diperoleh informasi bahwa kejadian saat itu membuat situasi memang mencekam. Pernah satu hari ada sekitar puluhan mayat bertumpuk
di permukaan sungai karena debit airnya dangkal. Kami terus mengarah ke utara dan sedikit lagi akan tiba di Jembatan Bajem, dan inilah Jembatan Bajem yang membentang di Sungai Bengawan Solo di Telukan Grogol, Sukoharjo, dan itu sebenarnya jembatan ini juga dekat dengan Solo Baru, tapi memang masih masuk dalam kawasan. Dan di jembatan inilah, di bawah jembatan inilah dulunya terduga atau simpatisan PKI dieksekusi pada tengah malam. Dan mengenai keberadaan mayat pada saat itu membuat warga sekitar ketakutan, apalagi kala itu eksekusi terduga atau simpatisan PKI terlangsung berbulan-bulan, dan warga sekitar konon memilih berdiam diri di rumah dan mereka menutup pintu karena diberlakukan jam malam. Dari dalam rumah mereka mendengar suara letusan senjata api setiap malam hari. Kami sekarang sudah selesai melintasi Jembatan Bajem dan memutar arah berbelok kiri menuju Gapuro Gading melintasi Jalan Brigjen Sutiarto. Terus mengarah ke utara, nanti setibanya di perempatan Gading atau Gapuro Gading, yaitu di Jalan Veteran, bila ke kanan nanti akan menuju ke Pasar Kliwon Semanggi, masih juga di kota Solo, dan nanti kami akan melintas lagi Jembatan Mojo yang membelah Sungai Bengawan Solo di sisi utara. Kami terus mengarah ke utara dan kembali ke sedikit menaiki Jembatan Bajem yang juga dikenal dengan Kretek Bajem. Pada zaman Raja Kejayaan sungguh sangat terasa, dan saat itu infrastruktur menjadi fokus utama saat Pakubuwono ke-10 berkuasa atau naik tahta. Dan jejak peninggalan Pakubuwono ke-10 juga terlihat di Jembatan Bajem yang terletak di Desa Telukan, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo yang baru saja kami lintasi tadi. Kami terus mengarah ke utara menuju Gapuro Gading. Di mana Gapuro Gading itu adalah terletak di alun-alun kidul Keraton Surakarta Hadiningrat, di mana alun-alun kidul ini dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi, dan di sekitarnya terdapat beberapa rumah bangsawan dan juga rumah wong cilik yang mencari nafkah di daerah tersebut. Dan pada bagian ini terdapat dua buah bangunan yang salah satunya sebagai tempat disemayamkannya sebuah gerbong kereta yang pernah digunakan untuk membawa jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 menuju ke pemakaman Astana Imogiri. Kami terus mengarah ke utara, masih di Jalan Brigjen Sutiarto menuju ke Gapuro Gading atau perempatan Gading di Jalan Veteran. Kembali ke Gapuro Gading, dan tembok yang mengelilingi alun-alun mempunyai pintu gerbang di tengah ujung selatan yang bernama Gapuro Gading. Nanti akan kamu tunjukkan di mana letak Gapuro Gading. Gapuro ini berbentuk gerbang candi bentar seperti halnya Gapuro Bladak di sebelah utara. Pada tahun 1932,
Pakubuwono ke-10 menambahkan pintu gerbang di sebelah selatan Gapura Gading dengan bentuk mengikuti gerbang masuk alun-alun kidul dari arah barat dan timur. Ketiga gerbang di alun kidul ini dikenal dengan sebutan Tri Gapurendra. Kami terus mengarah ke utara, masih di Jalan Brigjen Sudiarto, dan tidak lama lagi akan tiba di Gapura Gading atau perempatan Gading Kidul di Jalan Veteran dan Jalan Brigjen Sudiarto serta mengarah ke kawasan alun-alun Kidul. Dan di sekitar Gapura Gading ini juga ada Kampung Gading yang begitu melegenda. Kampung ini juga pernah ditempati pahlawan nasional Slamet Riyadi, dan publik seringkali salah memahami terminologi Gading yang berkaitan dengan sejarah lokal, dan sedikit lagi kami masih mengarah ke utara menuju ke Gapura Gading. Dan di Kota Bengawan ini asal muasal Gading tidak ada sangkut pautnya dengan jejak Gading Gajah. Kampung Gading ternyata nama tata cara yang mengatur proses pemakaman keluarga Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Ternyata berbeda cara mengurus jenazah hingga ke tempat pemakaman antara kelompok bangsawan dengan warga kebanyakan. Kami sedikit lagi akan tiba di Gapura Gading. Dan disinilah Gapura Gading sebagai pintu masuk alun-alun kidul Keraton Surakarta Hadiningrat pada zamannya dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Kami terus mengarah ke utara sedikit dan tidak lama lagi akan tiba di Gapura Gading di alun-alun kidul. Dan inilah Gapura Gading tampak dari depan kami, dan dari kejauhan inilah Gapura Gading di selatan di Jalan Veteran. Dan kami akan berbelok ke kanan menuju Jalan Kyai Mojo di Pasar Kliwon. Dan saat ini kami sudah berada di Jalan Kyai Mojo kawasan Semanggi dan akan melintas di jembatan Mojo yang membelah Sungai Bengawan Solo, di mana Pasar Kliwon sendiri zaman dahulu merupakan tempat penjualan kambing yang ramai setiap hari. Pasaran Kliwon dan pasaran ini berada di kampung Arab, yaitu tempat tinggal khusus bagi orang-orang Arab pada zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini tempat inilah dikenal sebagai Pasar Kliwon. Dan kami terus mengarah ke timur. Nanti kami akan melintas di jembatan Mojo yang membelah Bengawan Solo. Dan tadi bila kami belok kanan akan menuju Pasar Kelitian yang cukup terkenal di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon. Inilah jembatan Mojo di Jalan Kyai Mojo yang membelah Bengawan Solo. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan mengenai secara singkat jembatan Bajem untuk tempat eksekusi terduga atas Pasar tahun 1965 hingga jembatan Mojo di Semanggi, Pasar Kliwon. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.